Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Belum. Halo, selamat malam. Ini nggak dicuci berapa tahun? Yang ini. Jaket Mas Agus. Weh, ini nggak dicuci berapa tahun? Dan gitu. Mana carrierku? Oh, kamu pakai enggak? Enggak sih. Aku tuh beli carrier cuma buat KKN loh. Kalau itu goblok namanya. Mana nih? Enaknya? Halo, selamat bergabung. Jangan rame-rame, Mbak. Halo. Halo Kak, selamat bergabung. Kamu yang diantis ya? Iya, Pak. Yang baterainya aktif ya, Pak? Astagfirullah. Yang mana baterainya? Mas Ahmad dibilang di toko. Dengan dia. Dengan yang Ada cewek tadi, waktu itu sampai yang jadi apa? Sugar Daddy. Bukan. Halo Kak, selamat malam. Apa namanya? Ya, selamat malam. Oke, suara Iva kedengeran kan? Siap di sini bagus nggak suaranya? Bagus kok, bagus banget. Oh, siap. Oke, kita mulai ya. Siap, Dek. Oke, selamat malam teman-teman. Tampaknya Inspiration kembali lagi di Kamis Bercerita bersama salah satu konten kreator di Kabupaten Sampang yang karyanya luar biasa. Selamat datang Kak Maskur, selamat gabung bersama kami di Sampangnya Inspiration. Siap, By the way, siap. Iva panggil Mas ya? Ya, panggil Mas, panggil Abang juga boleh. Panggil Abang juga boleh, luar biasa. Tadi kehujanan ya? Iya, Iva kehujanan dan baru di kafe. Dan alhamdulillahnya masih bisa mandu abang di sini. Dan Oke, saya siap. dulu mungkin ke teman-teman Sampangnya Inspiration yang bergabung malam hari ini. Halo teman-teman Sampang yang Inspiration yang sudah bergabung di acara siaran langsung kami. Ini sudah ada kisaran 6.000 orang yang nonton sudah. Oke, anggap saja begitu. Dan emang kegiatan Ya, anggap mingguan saja ini, begitu. Kegiatan mingguan ini kami selalu rencanakan menghadirkan pemuda-pemuda daerah yang sangat luar biasa. Salah satunya Mas Maskur yang bergerak di konten kreator. Nah, kita ke pembahasan nih, Mas. Iva panggil abang aja ya, biar lebih akrab ya. Siap. Gimana sih abang memaknai anak muda nih? Jadi mungkin dengan pergerakan literasi digital, gimana nih? Menurut pribadi ya, kalau secara Ya pribadi, terlalu kan terpaku ngomong pribadi. iya, hal-hal yang teoretis, saya kayaknya kurang literasi, kurang membaca. Jadi yang dimaksud dengan pemuda itu adalah seseorang yang mampu memfungsikan daya afektifnya. Artinya dia mampu membaca hal-hal atau kemungkinan-kemungkinan mendatang dan kemungkinan-kemungkinan yang perlu dicapai di lingkungannya. Itu pemuda kalau menurut saya. Entah ada definisi lain. Ya, aktivis banget ya. Jawabannya mah. Ya nggak aktivis banget sih, cuma memang sedangkal itu cara berpikir saya. Bener banget nih. Kalau bicara anak muda itu kan kita bicara tentang apa sih yang harus kita berikan, apa sih yang harus kita lakukan, sedangkan
kita itu dihadapkan dengan berbagai kecanggihan teknologi, berbagai kemudahan Iya, benar sekali. mengakses antara yang satu dengan yang lain. Kalau abang sendiri maknanya gimana nih? Kalau untuk saat ini beda dengan pemuda-pemuda masa prakemerdekaan. Untuk saat ini pemuda itu kan seperti ini deh. Apa ya? Karya yang lebih diminati untuk saat ini lebih pada karya visual daripada media cetak atau karya tulis Oke. yang sifatnya Jadi online itu. kita Jadi lebih suka video pemuda gitu ya? itu, ya pemuda itu harus mampu membaca kesempatan itu untuk kemudian mengambil peran dan bagaimana cara pemuda itu bisa mengolah dirinya, memberikan nilai-nilai yang positif dengan adanya sosial media itu sendiri. Oke, luar biasa sekali. Seperti itu kira-kira. Jawaban yang menurut Iva menggugah Iva banget nih buat kita ngobrol-ngobrol panjang. Kira-kira abang sendiri sejak kapan sih menekuni menekuni konten di video, apalagi buat video-video yang menginspirasi anak-anak muda. Ini gimana nih ceritanya? Bagi-bagi dong ke teman-teman khususnya pemuda Sampang nih. Kalau pertama kali kami ya, saya sebut kami memulai Mata Pena ini, konten kreator Mata Pena itu di tahun 2019 awal. Berarti udah hampir berjalan 9 tahun ya? 10 tahunan ya? 2019. Oh, 2019, sorry. Masih 1 tahun lebih, ya. 2 tahun lah Ya, berjalan gitu. hampir 2 tahun, ya. Dan memang waktu itu kita berangkatnya dari iseng aja, terus kemudian bahkan saya belum tahu kalau ternyata YouTube itu juga bisa AdSense. Dengan bahasa lain, YouTube menghasilkan money gitu. Saya nggak tahu. Tahunya saya ingin mencari kegiatan, mengisi kekosongan, di mana itu berangkat dari hobi, terus kemudian hobi itu mampu dinikmati semua lapisan masyarakat. Tidak Jadi hanya orang ranahnya DPR yang ketawa dengan ranahnya bukan ke hal-hal yang bersifat uang ya, tapi lebih kepada bagaimana sih kita memberikan kebermanfaatan gitu ya, Kak? Iya, awalnya seperti itu. Tapi pada ujung-ujungnya alhamdulillah. Ya lambat laun by proses, ya tetap ternyata saya baru paham bahwa YouTube itu mampu menghasilkan uang. Baru di tahun 2019 akhir setelah saya mampu mencapai kisaran 10.000 subscriber, saya bisa masuk di komunitas YouTube. Artinya saya sudah dimonetisasi sebagai YouTuber di Kabupaten Sampang ini, seperti itu. Keren sekali berarti. Jadi Ivo harus banyak belajar nih sama abang yang udah cepat kerjanya luar biasa sekali. Kalau bicara tentang konten-konten yang kakak angkat nih, dari apa saja, terus apa sih yang mau dikembangkan, terus gimana sih cara kita menjelajah dunia itu gitu. Gimana sih cara memulai dan apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Alung sendiri? Ya. Jadi kami menyebut konten Mata Pena ini adalah sinias yang sifatnya critical comedy. Jadi genre atau jenis yang konten yang kita usung adalah critical comedy. Kita sebenarnya sedang mengkritik, cuma bumbunya ya dengan komedi biar penonton tidak monoton hanya pada kritik itu. Seperti itu. Ada banyak yang kita kritik, mungkin kita lebih fokus pada seni, budaya, tradisi, terus kemudian perilaku menyimpang pemerintah. Itu juga kadang kita kritik. Artinya tetap fokus Mata Pena, konten kreator Mata Pena di sinias critical comedy seperti itu. Oke. Kira-kira kalau ya, lanjutkan Kak. Iya. Kalau untuk seputar perjalanannya ya hampir sama dengan organisasi-organisasi lain, karena secara tidak langsung adanya channel YouTube ini menjadi wadah yang kemudian beralih ke organisasi. Di mana di dalamnya ada proses kaderisasi juga, ada teknik pelatihan juga, ada kajian juga, diskusi. Kalau proses kenapa kita mempertahankan konten sinias critical comedy? Karena
kami paling anti dengan konten-konten yang muatannya tidak ada nilai positifnya. Artinya seandainya boleh bermimpi nih ya, seandainya boleh, saya yang seorang anak desa ini mempunyai mimpi besar, di mana mimpi itu ingin mencerdaskan pemuda-pemuda yang ada di desa. Itu hanya mimpi. Seandainya boleh, saya punya mimpi seperti itu. Tapi hal yang paling Iva catat nih, Bang ya, konten-kontennya Abang, kita boleh berkarya dengan berbagai bidang yang kita jalanin, tapi tujuannya sama gitu. Tujuannya ya kita untuk pemuda, untuk masalah-masalah sosial yang ada gitu. Gimana sih? Gimana? Oke. Gimana? Jadi dengan keberagaman yang ada, anak-anak muda di Kabupaten Sampang, Iya. Kita mungkin punya cara tersendiri untuk mengekspresikan kepemudaan, Iya. mengekspresikan bahwa itu adalah pemuda, Abang juga pemuda. Cuma kan dalam ranahnya Abang berbeda di konten-konten video. Mungkin bisa disebutkan nih, Abang, salah satu video yang itu emang dibuat secara proses panjang, terus apa sih yang ingin disampaikan atau gimana? Biar teman-teman juga, oh nanti saya subscribe deh Abang, oh nanti ini videonya. Iya, masuk juga ya. Jadi iya benar, saya tanggapi memang kalau ada banyak pemuda yang punya jalan prosesnya berbeda lah. Saya tidak membenarkan jalan saya yang paling benar di antara yang lain, enggak. Setiap orang punya cara tersendiri untuk mencapai perubahan itu. Seperti halnya Sampang Young Inspiration. Ini dulu foundernya adik tingkat saya, Moza. Kebetulan saya juga satu sekolah di SMA-nya dengan Moza ini. Saya sangat salut karena dengan adanya Sampang Young Inspiration ini, saya anggap Moza dan kawan-kawan yang ada di belakangnya mampu membaca peluang bahwa di era milenial ini pemanfaatan sosial media itu memang harus kita kedepankan. Karena mengapa? Yaitu tadi pemuda masa kini lebih dominan pada hal-hal yang sifatnya sosial media terus seperti itu. Dan untuk bagaimana kami akan mengangkat tema atau video itu tidak terlalu panjang sih. Yang penting ada kopi, ada rokok, kita ngumpul, ya udah kita diskusi. Jadi apa yang perlu kita kritik. Sebelum video itu ada itu proses yang panjang ya Bang gitu ya? Enggak terlalu panjang juga sih. Oh, enggak terlalu panjang. Yang penting ada waktu. Gimana nih? Enggak terlalu panjang, yang penting ada waktu. Oke, yang penting ada waktu. Kebanyakan teman-teman punya aktivitas di luar. Contoh kayak saya, kadang jarang pulang sih ke rumah, pulangnya pas hari Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Nah, di kesempatan itu kita manfaatkan untuk konten daripada kita stay alone di kamar gitu, stagnan. Oke. Contoh seperti itu nih. Ya. Oke. Luar biasa sekali. Abang, contoh video yang kira-kira menurut Abang tuh kayak ini loh, penting banget Iva tonton sebagai anak muda gitu. Contoh lah, harus Iva tonton, rekomendasi lah. Itu isinya apa gitu. Terus apa sih yang mau Abang kritik di video itu? Terbaru aja deh, saya nggak ngerekomendit salah satu dari video saya. Ada yang terbaru, unggahan 4 hari yang lalu kalau nggak salah, agenda kolaborasi bersama YouTuber Pamekasan, Matapai Production. Itu mengangkat tema menangkal budaya carok. Artinya di Madura ini sudah lumrah, kayaknya seolah-olah kita semua membenarkan bahwa carok itu boleh dilakukan dengan ketentuan tertentu. Cuma kita menolak. Sebenarnya di luar masyarakat Madura, orang Madura itu stereotipnya emang carok. Gitu, iya. Bang. Terus? Jadi dengan adanya konten itu, kami mengkritik bahwa seperti apapun bentuknya, yang namanya kekerasan ya tetap kekerasan, melanggar hukum. Saya akui memang carok itu masuk di adat, tidak masuk pada tradisi. Di mana adat itu apabila tidak dilakukan, itu pelaku akan menanggung beban moral. Beda halnya dengan tradisi. Kalau tradisi itu memuat cipta karya dan karsa.
Jadi kayak kerapan sapi itu masuk pada tradisi. Kalau carok itu adat. Nah, adat ini sebenarnya boleh ditinggalkan, soalnya ngenaknya ke psikis personal saja. Misalkan saya nih, pelaku carok. Saya pernah punya masalah dulu, terus kemudian saya nggak balas dengan carok. Kemudian dicemooh oleh orang-orang. Wah, gimana? Ken Matskur dulu punya sejarah ini, orang tuanya kok nggak carok. Nah, itu beban moralnya ke saya pribadi. Itu namanya adat. Jadi kalau saya bisa nahan, kenapa enggak? Jadi dengan adanya video itu kita membuka sedikit jendela lah bahwa carok itu tidak baik untuk terus dilestarikan. Oke. Tapi Seperti emang itu. versinya versi-versi anak muda gitu ya, Bang. Yang menyentuh lapisan penonton itu gimana? Gimana nih soal ini? Ya. Contoh, kamu tahu pernah baca bukunya Pramudiananta enggak? Yang mana? Yang mana, Bang? Yang mana, Bang? Yang mana aja, tetralogi manapun, entah Bumi Iya, Manusia, pernah. yang harus balik, ya. Nah, Pramudiananta itu dinobatkan sebagai penulis yang bahasanya ringan dan mampu menyentuh semua kalangan. Nah, saya salah satu penggemar beliau. Jadi, saya pengen video Mata Pena itu, kami pengen video Mata Pena itu tidak hanya bisa dinikmati oleh lapisan terendah di masyarakat, orang-orang kampung, orang-orang pedesaan, tidak hanya mereka. Kami bercita-cita video Mata Pena ini mampu dicicipi oleh bupati sekalipun sambil duduk kerja kemudian nonton Mata Pena. Wah, ini mengusung pesan moral. DPR sekalipun. Apalagi anunya konten kreatornya anak muda gitu ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Ya, Sampang yang inspiration. Tapi kalau dari latar belakang Abang berbeda sekali ya dengan fokus Abang di konten kreator gitu. Atau memang ini jadi semacam apa ya, gebrakan bagi teman-teman Abang dan kawan-kawan untuk melihat realitas sosial yang ada atau gimana? Latar belakang yang seperti apa dulu? Latar belakang pendidikan mungkin, atau latar belakang Abang memilih ini karena mungkin dengan komunitas atau bagaimana atau gimana? Enggak, memang saya sukanya di situ. Saya dulu kan Fakultas Adab dan Humaniora. Saya masuk major saya di sastra. Jadi selama saya di kampus, saya orangnya cangreng mature itu kengkuan. Pas saya pulang dari kampus, ya saya suka nulis kadang. Bahkan saya punya tulisan itu novel sampai sekarang 15 lembar nggak terus dilanjutkan. Karena mengapa? Ya nggak keurus. Saya sebenarnya suka ke hal-hal saya bisa ikalako bektoh sengkok kengku. Contohnya kayak nulis. Terus kemudian buat konten itu juga karena memang kengku. Seperti itu. Tapi berawal dari itu menjadi hal yang sangat luar biasa loh. Itu sebuah harapan. Terlebih nanti ternyata kami keliru atau berhasil, gagal atau berhasil, ya terserah. Yang pasti niat kami positif seperti itu. Tapi untuk awal-awal nih Bang, perjalanan dari 2019 apa sih yang ditemui di lapangan, mulai dari ide konten atau mungkin dari awal fokusnya mau ke sini ternyata di tengah jalan berpindah haluan, gimana nih ceritanya? Kendala-kendala di lapangan yang kami temuin itu nggak ada. Ringan-ringan lah, bukan nggak ada. Contoh kayak kita yang sama-sama mempunyai kesibukan itu aja sih kendalanya. Selebihnya untuk berpindah haluan konten ke konten podcast dan lain sebagainya enggak. Kami tetap fokus di sinias critical comedy. Oke. Berapa satu tim Abang ini emang berapa orang dari awal? Atau memang justru ini Abang kenapa sih harus nama ini yang diusung gitu? Kenapa enggak yang lain gitu? Gimana nih sejarahnya? Iya. Sejarah, biar nggak lupa teman-teman. Iya, kalau dalam sastra itu ada istilahnya teori semiotika. Oke. Ini ada Iva ini kalau nggak salah penulis ya. Masih belajar. Jadi di sastra itu ada istilah semiotika atau kajian tentang simbol. Nah, di Mata Pena ini
mulai dari nama, terus gagasan, itu simbolik semua. Kenapa memilih nama mata pena? Karena mata pena itu merupakan simbol dari kritik sastra. Awalnya sastra kan untuk mengkritik sosial. Tujuan awal adanya sastra. Nah, cara mengkritiknya sastra ya dengan mata pena itu. Terus kemudian brand up karakter. Kami membranding suatu karakter yang juga sifatnya simbolik. Dulu waktu saya di kampus, saya selalu dibully sama teman-teman, dibully sebagai anak murleke. Dimana kalau diartikan bahasa Madura, murleke itu seorang anak pedesaan yang sangat konservatif. Gitu ya. Iya, desa banget gitu. Primitif, konservatif, wis lengkap tif-tif yang lain itu. Nah, terus gimana? Di situ menjadi inspirasi untuk mengangkat simbol murleke untuk kami brand up di channel YouTube Mata Pena. Maka dari itu karakter yang disematkan ke saya itu biasanya karakter Klebun Murleke. Dan desa yang biasanya kita pakai yaitu desa fiktif, yaitu desa Murleke. Seperti itu. Kami ingin membuktikan bahwa semurleke apapun orang itu tetap orang Madura, gitu seprimitif apapun orang Madura. Dia juga mempunyai hak untuk memproduksi dirinya, untuk mengenalkan dirinya, untuk menginspirasi, berinovasi dengan karya. Jadi tanpa melihat siapapun itu dari latar belakang mana, kita tetap berkarya dengan cara kita masing-masing gitu ya Bang ya. Iya, entah itu dari Torcun yang memang arah ke utaranya sangat pegunungan itu nggak masalah. Dia juga mempunyai hak untuk dikenal banyak orang. Sangat luar biasa sekali. By the way, kira-kira kan kalau lihat dari kontennya Abang ini bukan cuma orang Madura aja loh yang nonton. Dengan yang demikian tidak menutup kemungkinan orang-orang di luar Madura menikmati itu. Pernah nggak sih Bang terpikirkan saya bisa melampaui sejauh ini gitu loh. Terus pernah nggak sih berpikir apa sih yang saya cari gitu sampai detik ini gimana nih Bang? Sebenarnya untuk hal-hal yang sifatnya proses saya sangat ambisius. Jadi bukan saya nggak bersyukur, cuma di titik ini saya belum merasakan perasaan wah saya berhasil sudah, enggak. Saya masih berada di titik nol. Jadi saya harus tetap berproses. Sikap berproses itu penting ya Bang. Jadi artinya ya penting. Iva poinnya gini. Sikap untuk merasa bahwa kita adalah sebuah proses yang nggak pernah selesai itu yang paling kita harus sadari gitu. Iya. Dan perlu disadari memang keberhasilan itu bisa dicapai by proses yang berulang-ulang, tidak hanya satu kali proses kemudian berhasil. Jadi kalau ada orang berproses gagal, ya berarti perlu di-repeat kembali, diulang kembali prosesnya. Iva sedang mengalami kegagalan yang sangat luar biasa nih. Jadi dengerin Abang seperti itu ya. Ampun, saya sangat termotivasi gitu loh. Ya. Perihal ini juga pernah terfikir nggak kalau Mata Pena kemudian bisa dinikmati oleh orang-orang luar Madura? Sebenarnya pengen, cuma saya pribadi seperti ini. Kelucuan di Madura. Kelucuan yang mana nih? Kelucuan yang seperti apa nih Bang? Oh, Dek. Iya. Iva. Iya. Kira-kira Bang. Tadi nyendat ya. Gimana nih? Kelucuan yang gimana? Lucunya kayak mana nih? Contohnya kelucuan di Madura itu banyak yang ketika dikeluarkan di UIN di kampus saya menjadi nggak lucu. Nah, saya sadar bahwa kelucuan di setiap daerah itu berbeda. Nah, untuk tetap menjadi lucu, ya saya pertahankan dulu brand up-nya Mata Pena ini di Madura. Makanya itu menjadi alasan besar kenapa Mata Pena tidak ngasih subtitle di videonya. Karena memang fokus utama kita, biar video ini dulu lah ya, kami utamakan biar dinikmati oleh orang Madura dulu, tidak untuk konsumsi luar. Selebihnya nanti kalau sudah anggap saja dengan target 100k subscriber, bolehlah kami beralih ke
orang-orang luar. Yang penting Madura dulu. Masih 57 subscriber. Saya masih sangat ini berarti banyak orang Madura yang belum tahu mata pena itu apa. Jadi harus tahu. Seperti itu. Jadi tujuannya sampai detik ini gimana caranya orang Madura bisa menikmati karya-karya anak muda Madura yang itu kontennya adalah Madura gitu ya, Abang ya? Iya, seperti itu. Selebihnya nantilah kami pikirkan ke belakang. Yang penting Madura harus nonton semua dulu, harus tahu dulu semua. Oke. Tapi kalau Iva mikir nih ya, Bang ya, konten-konten Abang itu hal-hal yang mungkin anak muda seperti saya itu apatis mungkin. Karena mungkin banyak sekali hari ini konten-konten yang menyediakan justru itu hal-hal yang bersifat kekinian dan segala macamnya. Ada nggak sih gebrakan baru yang ingin ditampilkan oleh Mata Pena setelah ini, atau justru tahun 2021 ada gebrakan baru gitu? Ada hal-hal baru yang ditunggu oleh teman-teman penonton dari Mata Pena? Sejauh ini untuk ide ada memang, cuma ya kita kadang ya itu tadi masih ingin saya katakan ini masih belum pada tahap berhasil. Kami masih dalam nol. Kita akan terus menikmati ini dulu, baru di kemudian hari ada gebrakan baru yang akan kami tawarkan untuk kemudian kami sajikan di konten Mata Pena. Oke, ini ada cuma seperti ini memang deh. Nah, gimana? Ada tawaran, nanti kolaborasi dari Abang Nizan Arjuna, nanti kolaborasi dengan Jurnal Tulisme, @jurnal_tulisme. Karena sudah 896 subscriber. Gimana nih tawarannya nih? Iva bicara Gimana? Ada tawaran buat kolaborasi, ada komentar dari Nizan Arjuna untuk kolaborasi bareng sama Jurnal Tulisme, @jurnal_tulisme, biar selain sama-sama untuk kebermanfaatan juga barangkali ini menjadi salah satu jalan agar Mata Pena juga Jurnal Tulisme bisa menambah subscriber. Gimana nih, Bang? Nanti bisa kontak personnya Iva kasih kontak personnya Abang ke sahabat Nizan. Ya, Iva izin ya? Siap. Ya, Bang ya? Siap. Oke, skip dulu pembahasan, lanjut ke pembahasan yang tadi. Untuk ide mungkin di 2021 ada nggak sih pembaruan? Karena kan 2019-2020 sudah berjalan dan pencapaian 57.000 subscriber ini luar biasa. Ini gimana nih? Izin yang bagaimana? Idenya mungkin atau ada kolaborasi dengan YouTuber Madura atau konten kreator Madura atau gimana? Iya. Kami pernah punya target dulu sebelum kami 30K subscriber. Kami tidak akan menerima ajakan collab dari pihak manapun. Karena mengapa? Takut nanti takut nanti kami mampu terbang dengan sendirinya kemudian diklaim oleh orang lain. Contoh seperti ini. Misalkan Iva YouTuber di atas saya, dinilai dari subscribernya sudah di atas saya. Terus kemudian Iva ngajak saya untuk kolaborasi, kemudian saya menerima, siap deh, agendakan kolaborasi. Nah, kami takut setelah nanti kami kolaborasi dengan Iva, terus nama kami melejit, ada klaim dari Iva, wah Kak Matskuri itu sudah bisa melejit atau naik daun YouTube-nya, itu gara-gara collab dengan Iva. Nah, dulu saya pernah punya target seperti itu. Sebelum 30K subscriber, kami menolak ajakan collab dari siapapun karena takut keberhasilan kami diklaim oleh orang lain, seperti itu. Nah, setelah 30 subscriber, kami bebas kolaborasi dengan siapapun, yang penting kami pilih-pilih dulu kontennya korelatif enggak dengan konten Mata Pena. Semisal dia kontennya prank kemudian collab dengan Mata Pena, ya kan enggak cocok. Artinya dia ngeprank terus kemudian Mata Penanya sinias. Enggak ketemu di lampu merah itu.
Jadi emang cari sesuatu yang itu sefrekuensi sifatnya gitu ya. Ya, satu Sama frekuensi. sejalan dengan mata pena. Tapi Iya, sejauh ini sama halnya Bang, dengan memilih pasangan lah. oke, memilih pasangan. Kenapa nih dengan pasangan? Sensitif banget kan kalau pasangan Iya. kita banyak yang komen. Gimana nih Bang? Iya. Intermezzo nih, gimana? Ya kadang memang ya intermezzo dari para komentator saya itu lebih dominan ke konten yang bau-baunya percintaan gitu, love Karena story gitu. Maka emang itu menyentuh sama anak muda banget gitu loh. Pernah nggak ya. sih terpikiran buat konten-konten begitu? Nah, berangkat dari komentar itu, kami Mata Pena bersama Aisyah Ica, announcer Pamekasan itu, selebgram, pernah kolaborasi mengangkat tema itu. Tema besarnya memang itu, cuma di dalamnya tetap kami selipkan pesan moral. Di mana tema utamanya cinta yang tidak direstui karena berbeda kasta. Bapaknya si Aisyah Ica itu politisi daerah, terus kemudian saya sebagai pasangannya Aisyah Ica, anak Merleke dan anak desa banget. Oke. Nah, kritik moralnya di situ bahwa memilih pasangan jangan melihat dari seberapa tebal jasnya, seberapa tebal dompetnya misalkan, atau tunggangannya seperti apa. Ini jadi peringatan ya, Tidak warning perlu buat itu. teman-teman ya. Ya. Warning. Warning. Oke. Tapi sejauh ini apa namanya, konten-konten Mata Pena ada nggak sih Bang yang angkat tentang sejarah Madura ataupun apa namanya, tempat-tempat sejarah yang ada di Kabupaten Sampang khususnya, biar itu menjadi emang bener-bener ciri khasnya Mata Pena gitu. Atau hanya sebatas masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kita, kayak misal perjodohan di Madura atau apapun gitu. Sejauh ini pernah, bahkan kita memang dominan ke kritik sosial. Cuma ada beberapa konten yang memuat sejarah. Cuma kita lebih pada nilai-nilai sejarah-sejarah Islamnya. Contohnya kayak adat atau kepercayaan orang Madura. Kami angkat menjadi naskah. Terus kemudian kita juga pernah refleksi HUT RI. Refleksi HUT RI dengan alur flashback. Jadi seolah-olah Desa Murleke ini mempunyai andil dalam upaya memerdekakan Republik Indonesia. Saya berperan sebagai Ken Matskur. Iya, saya berperan sebagai Ken Matskur didesak oleh rakyat saya untuk segera menemui Bung Karno agar Bung Karno secepatnya mengambil alih dan memproklamirkan Indonesia. Setelah dibomnya Hiroshima dan Nagasaki. Tapi kalau untuk fokus pada sejarah Sampang belum memang karena minimnya atau keterbatasan kami mencerna. Keterbatasan referensi mungkin juga menjadi penghalang. Iya. Penghalang banget itu. Kalau dari perbandingan nih ya Bang, perbandingan konten-konten yang selama ini dipublish oleh Mata Pena, apa sih konten-konten yang menarik, yang mungkin ini viewersnya lebih banyak dibandingkan konten yang begini gitu? Dari penonton sendiri tuh konten-konten yang seperti apa Bang? Yang tergantung sih sebenarnya. Ada konten prank viewernya lebih banyak. Kenapa? Gimana Bang? Tergantung sebenarnya. Tergantung. Ada konten prank, iya, itu lebih ada yang lebih diminati. Ada konten yang hanya podcast sekelas Deddy Corbuzier itu juga lebih diminati. Bukan. Selama ini konten-konten yang dipublish Mata Pena sendiri, itu konten yang seperti apa sih yang mampu meningkatkan viewers ataupun diminati oleh penonton itu sendiri? Itu konten yang mana? Kalau kami lihat ya itu tadi yang tema besarnya love story itu kayaknya lebih diminati oleh teman-teman. Karena ternyata di Madura ini banyak yang bucin, banyak kaum termasuk saya misalkan. Termasuk Deipa misalkan. Atau termasuk Ageng juga bucin gitu ya. Saya kadang seperti ini. Saya kadang tertarik pada
teman-teman pegiat-pegiat lembaga apa ya, organisasi atau komunitas seperti kalian ini, seperti Sampang yang Inspiration, terus kemudian komunitas-komunitas yang lain yang selalu mampu menginspirasi. Kadang sengkok rode terobsesi untuk menjadi seperti mereka, seperti kalian. Dibuktikan dengan aku seolah-olah merubah karakter sok bijak. Itu karena memang tujuannya untuk menginspirasi. Sampai kami itu punya grid quote ya, banyak grid quote yang kami cetuskan dari film-film mata pena, dari video mata pena. Contoh salah satu grid quote-nya seperti ini. Dulu saat saya berdarah-darah, tak ada satupun orang yang ingin berjabat tangan. Tapi setelah kami mampu mengukir sejarah, ada banyak orang yang ingin berjabat tangan. Terus ada lagi grid quote-nya seperti ini. Itu loh Bang, Iva suka loh. Yang mana? Yang barusan Abang bilang. Iya, itu ada di IG kayaknya. Karena kami sudah mengalami kecaman-kecaman dari teman-teman luar, dari kerabat sendiri bahkan. Saya kadang merasa risih ada di Murleke ini. Karena di sini saya tidak mendapat apresiasi sama sekali. Malah saya dikenalnya di luar. Kalau di sini nggak ada sama sekali yang ngajak. Anggap saja seandainya seartis ya. Nggak ada yang ngajak mata pena foto. Tapi kalau keluar, itu bentuk apresiasi dari teman-teman luar. Ada banyak yang minta tukeran nomor, terus kemudian minta mengabadikan momen. Itu merupakan bentuk apresiasi. Tapi itu bukan jadi alasan untuk tetap berkarya dan menginspirasi gitu ya kan Bang? Oh iya. Oke. Itu udah jelas-jelas. Malah kegilaanku semakin meronta-ronta untuk membuktikan ke mereka bahwa kegilaan dalam berkarya kegilaan dalam berkarya. Untuk membuktikan ke mereka bahwa kami adalah komunitas yang memang patut untuk dibanggakan dan patut untuk diapresiasi. Oke, ada pertanyaan nih Bang. Kak Iva, tolong tanyakan ke Bang Ken. Seperti apa mekanisme dan teknisnya saat berkolaborasi? Gimana nih kalau ada yang ngajak kolaborasi, Bang? Mekanisme dan teknik kolaborasi. Ya biasa, tapi kalau saya kadang ini, saya kan sebenarnya agak antisosial orangnya. Jadi tidak mudah akrab dengan orang terkecuali ya, anggap seperti itu. Terkecuali memang pernah ngopi bareng gitu, baru saya akrab. Dulu saya pernah dihubungi oleh rekan YouTuber Pamekasan. Perlu ini ya Bang ya, harus ketemu langsung ke Bang Ken, baru sangat terbuka. Harus dekat gitu. dulu. Oke. Ya. Nggak dekat berarti saya takut saya hanya gitu. Dimanfaatkan. Seperti itulah kira-kira. Ada banyak deh sebenarnya, ada DM, Kak ayo collab gitu. Ya kadang saya bingung cara nanggapinya bagaimana. Kan saya takut gitu kalau orang-orang yang belum pernah satu warung kopi dengan saya, terus kemudian ajakannya langsung collab. Malia saja Mak Tapai Production itu ngajak collab dengan Mata Pena. Karena beliau YouTuber senior di atas saya nyamperin. Kalau memang serius saya samperin Mak. Saya samperin ke Pamekasan. Etika itu menjadi hal yang paling utama gitu ya. Meskipun paling utama. Era digital begini, pertemuan secara tatap muka tetap menjadi prioritas gitu ya Bang ya? Iya. Meskipun di masa-masa pandemi seperti ini. Jadi Zoom meeting terus kemudian live kayak di IG ini sudah nggak berlaku sebenarnya. Non etis berarti. Oke. Tapi bukan berarti kita berhenti untuk menginspirasi gitu kan Bang ya? Oh ya, tetap. Lewat jalur manapun, harus itu. Ada meeting dan Instagram dan segala macam. Tapi emang Iva belajar banyak nih malam ini dari Bang Ken, karena Iva belajar tentang etika, Iva belajar tentang semangat berkarya, Iva belajar banyak hal yang gimana sih cara kita untuk meskipun tidak diapresiasi oleh masyarakat sekitar, tapi kita diapresiasi oleh masyarakat luar. Dan itu juga ada komentar dari teman-teman dan yang nonton live kita malam ini Bang, justru emang apresiasi itu datang dari luar, bukan datang dari orang-orang sekitar. Dan kadang Bang, hal-hal yang seperti itu bisa nggak sih jadi penghalang, mungkin kita akan menjadi tidak semangat ataupun tim itu akan kendor atau gimana? Pernah nggak sih ada di fase itu?
Sejauh ini enggak ya. Ada, cuma kayaknya agak ringan Pengaruh gejalanya. kecil gitu ya? Ya pengaruh kecil. Ada salah satu kru mata pena itu yang meminta keluar dari mata pena karena ada intimidasi dari sekolahnya. Dia aktif sekolah. Nah, setiap dia pulang sekolah, dia selalu nimbrung ke mata pena untuk bisa berkarya bersama. Nah, ternyata dia tidak diperbolehkan oleh lembaga sekolahnya. Sampai kemudian dia dilema milih yang mana gitu. Ya sudah, kamu keluar aja, fokus sekolah dulu. Tapi perlu digarisbawahi bahwa mata pena ini bukan sebenarnya rival dari lembaga pendidikan. Kami justru sinergi. Artinya, apa yang tidak kamu dapatkan di bangku sekolah akan saya berikan, akan kami berikan ya di perkumpulan mata pena ini. Pokok kamu ini gitu, siap. Ya udah, saya suruh keluar aja dari mata pena daripada dia terus diintimidasi gitu. Pendidikan masih hal yang utama ya Bang ya. Jadi bagi tetap yang utama. Gimana caranya berkarya itu paling penting, tapi pendidikan juga tidak kalah penting untuk anak muda itu sendiri. Tidak boleh dikesampingkan kalau urusan pendidikan itu. Apalagi Madura yang dari dulu dikenal terbelakang. Jadi kita pemuda-pemuda masa kini ya harus mampu membuktikan bahwa ternyata yang bisa ke Lombok bukan hanya ke Lombok Yacht Camp misalkan kayak kemarin, bukan hanya orang-orang sana, tapi dari Sampang juga ada yang bisa ke Singapura dengan prestasi pendidikan. Tidak hanya orang-orang luar, tapi di Sampang juga bisa. Tapi di Sampang juga banyak gitu ya. Jadi gimana caranya nih? Iya. IFA khususnya, IFA berkolaborasi dengan banyak konten-konten kreator yang di Kabupaten Sampang, muda-muda Sampang, untuk semata-mata tujuannya agar pemuda sama-sama berkarya dan menginspirasi lewat caranya masing-masing gitu ya Bang ya? Ya tetap harus itu. Bagaimanapun caranya, bahkan tidur pun boleh. Yang penting tidurmu menginspirasi. Oke. Gimana ya. nih? Tidur menginspirasi itu gimana? Ya, daripada dianya nggak tidur tapi mengganggu proses orang lain, kan mending dia tidur tanpa harus menggunjing orang lain yang sedang giat berproses gitu. Oke. Soalnya tidurnya pasti lebih bermanfaat itu. Oke. Tidurnya pasti lebih bermanfaat ya daripada ganggu orang gitu ya. Iya, saya sarankan orang-orang seperti itu tidur dari sekarang, start bangun nanti di hari raya kedua. Oke. Jadi selama 1 tahun tidurnya. Jadi di mata pena ini selama 2019 berjalan, kira-kira ada berapa tim? Berapa individu? Kalau tim di sini ada yang standby di frame itu ada 6 orang yang siap jadi aktor gitu. Cuma kalau yang bergerak di balik layar ada 4 orang. Oke, tapi latar belakangnya memang abang cari orang-orang Sampang sendiri atau mungkin gimana? Memang anak-anak muda di Kabupaten Sampang? Sebenarnya tidak harus orang Sampang. Yang menjadi kru mata pena itu ya orang-orang Murleke saja. Karena mengapa? Adanya mata pena itu sebenarnya maksud lain setelah Oke. Gimana? Kepotong nih. Iya. Jadi sebenarnya maksud lain dari adanya mata pena adalah untuk mengalihkan sensasi pemuda-pemuda desa Murleke ini dari sensasi yang negatif ke sensasi yang positif. Contoh di sini masih marak di Madura ini loh ya, di rumah saya masih marak adik-adik yang suka ngejamit, ngedugem. Terus kemudian di sini juga darurat narkoba kadang ya. Jadi dengan adanya mata pena kami berharap mampu mengalihkan atau merekrut orang-orang baru yang awalnya alumni sensasi yang negatif itu menjadi teralihkan ke sensasi yang positif seperti itu dengan karya. Sekali berarti ya tujuannya ini, seandainya IFA orang Murleke sendiri mau ikut nih. Tapi emang kayaknya
Gimana nih? Kayaknya nggak mungkin kalau Iva orang Murleke. Soalnya orang Murleke nggak ada yang suka nulis gitu. Jadi Murleke sukanya yang langsung action. Oke, ada pertanyaan nih Bang. Kak Iva, tolong tanyakan ke Bang nih, seberapa penting peran kopi bagi seniman? Oke, kita bicara intermezzo nih Bang, gimana nih? Iya. Ini Tongareh, ya Tongareh Channel ini salah satu YouTuber juga di Bangkalan kalau nggak salah. Terima kasih atensinya sudah hadir ke live streaming Sampang yang inspiration juga Mata Oke, Pen. terima kasih adminnya ya. Ya, artinya. Luar biasa sekali. Jadi peran kopi itu sangat penting. Peran kopi sangat penting. Makanya saya sering bilang ke anak-anak yang suka galau tuh. Kan ada kadang yang kru Mata Pena yang masih baperan, masih galau. Itu Saya bilang ke mereka, nih, wah berarti. Oh, galau. Saya bilang ke mereka, wah kalau kamu masih baperan, berarti kopimu kurang pahit. Oh, jadi peran kopi itu memang iya. Iya. Jadi peran kopi itu memang penting terhadap proses. Itu minumnya manis loh. Itu minumnya manis loh. Itu kayaknya bukan kopi. Bukan. Es cendol itu. Gimana nih perihal kopi nih? Ya, jadi kopi itu punya kesan tersendiri lah bagi penikmatnya. Kalau saya pribadi tanpa kopi sebenarnya. Jadi kita kadang kayak ini loh, apa istilahnya kebergantungan itu, adiktif, ada rasa candu. Jadi kalau saya jeda minum kopi, itu seolah-olah ada yang hilang. Jadi untuk kembali menambal hal-hal yang hilang itu ya dengan cara ngopi. Kemudian diskusi bisa berjalan sebagaimana diskusi-diskusi di kampus itu ya harus memang ngopi. Dan perlu diketahui, kopi yang manis dan kopi yang pahit itu pengaruhnya sangat berbeda. Gimana nih pengaruhnya? Kalau hal-hal yang manis pengaruhnya hal-hal yang pahit. Kalau teman-teman sukanya ngopi yang manis, itu biasanya karakternya melempem. Oke. Ini menerka-nerka saja ya. Ini rumusnya anak Murleke. Tapi kalau kalian ngopinya pahit, insya Allah kuat. Jadi kalau ada orang yang melempem di Murleke, kami biasanya katakan, wah ngopimu kurang pahit berarti. Itu. Oke, dan ini hanya intermezzo ya teman-teman. Kita balik lagi ke konten yang mau kita bahas. Kira-kira nih Bang, sejauh ini dari berjalan sampai sejauh ini, apa sih value yang Abang dapat yang dari pengalaman 1 tahun belakangan ini? 1 tahun merintis Mata Pena, kemudian berjalan, kemudian dikenal dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Value bagi Abang sendiri? Iya, value-nya banyak sih. Bagi saya pribadi, juga bagi adik-adik saya yang ada di Mata Pena. Yang paling penting itu proses by proses kita menemukan sesuatu. Contoh, kami memulai Mata Pena ini otodidak. Saya bahkan pertama kali dapat kamera itu nggak tahu bagaimana on off-nya kamera. Kami juga nggak tahu bagaimana teori bukaan kamera yang sekiranya seimbang ya dengan shutter speed, diafragma dan lain sebagainya kami nggak paham. Baru by proses sering dipegang kami paham. Apalagi ngedit tuh ya, ngedit di PC kami juga nggak paham sama sekali. Karena memang saya di kampus itu jarang pegang laptop. Kalau ada tugas ya biasanya ya langsung kaget aja, wah ternyata ada tugas gitu. Jadi jangan ditiru. Dan alhamdulillah by proses, ya by proses kami bisa menemukan hal-hal yang baru dan sudah tidak gaptek lagi. Seperti itu, value yang paling utama. Oke, dan ini emang jadi catatan penting bagi kita semua. Sesuatu yang lahir luar biasa itu bukan kemudian terlahir secara instan gitu ya. Ada banyak hal yang harus kita tempuh, ada banyak hal yang harus kita hadapi, dan ada banyak hal yang harus kita hadapin gitu ya Bang ya. Iya. Jadi kadang saya gini deh, saya bingung cara menjawabnya ketika ada DM atau WA
menanyakan kayak gini, Kak, bagaimana menjadi YouTuber? Ya saya jawab, saya bukan YouTuber. Kok bisa, Kak? Subscribernya kan sudah banyak. Apa sih YouTuber itu, Kak? Ya saya jawab, YouTuber bukan mereka yang banyak subscribernya. YouTuber juga bukan mereka yang banyak viewernya. Tapi YouTuber itu adalah mereka yang mampu melahirkan YouTuber-YouTuber baru. Dalam artian mampu menginspirasi. Dan ini kuat. Jadi sekarang sudah banyak, memang sudah banyak YouTuber yang bergerak di Sinias. Dulu waktu aku memulai Mata Pena dengan konten, genre konten Sinias, itu masih kisaran ada tiga YouTuber Madura yang fokus ke Sinias atau video pendek. Sekarang alhamdulillah sudah banyak. Alhamdulillah, dan semoga muatan kontennya juga mampu mencerdaskan publik, utamanya Madura. Jadi emang sesuatu kita itu kadang memandang YouTuber, selebgram, kita akan jadi sesuatu yang luar biasa ketika yang nonton banyak, yang subscribe juga banyak, dan itu mungkin itu di room yang berbeda jadi nilai tersendiri. Iya. Tapi lebih dari mungkin esensinya adalah apa sih yang sebenarnya kita berikan kepada penonton, apa sih yang sebenarnya mau kita persembahkan kepada penonton gitu ya Bang ya. Iya, saya salut cara kamu menyimpulkan sesuatu sangat pandai sekali. Ya, seperti itulah kira-kira. Terakhir nih Bang, sebagai penutup malam ini. Ya, siap. Karena kita udah hampir 1 jam juga. Apa sih yang mau Abang kira-kira nih? Apa sih pesan Abang kepada anak muda? Bukan hanya di Kabupaten Sampang, bukan hanya followers Abang, bukan hanya subscribers Abang sendiri, tapi kepada anak-anak muda yang saat ini sedang cemas, galau, bucin, keadaan patah hati, dan segala macam. Gimana nih? Termasuk sama Iva juga nih. Kalau berbicara pesan, apa? Pesan terakhir apa gimana? Terakhir. Bukan. Kata-kata bijak lah. Lagi nih. Ya, jadi saya berharap memang untuk adik-adik pemuda yang ada di Madura, khususnya di Kabupaten Sampang, semoga mampu membawa perubahan di daerahnya masing-masing dengan yaitu tadi mampu menghidupkan daya afektifnya, daya kepekaan sosialnya. Jadi itu yang perlu digali oleh teman-teman pemuda agar kemudian pemuda itu mampu berdaya di anggap saja negerinya sendiri. Biar tidak seperti puisinya W.S. Rendra itu. Apa gunanya kita belajar filsafat? Apa gunanya kita belajar ilmu kedokteran? Apa gunanya kita belajar bahasa dan lain sebagainya? Bila nanti setelah pulang ke rumahnya lantas berkata, di sini aku merasa asing dan sedih. Nah, untuk menolak pernyataan itu, daya afektif kita harus kita manfaatkan, harus peka terhadap keadaan sosial, apa yang dibutuhkan gitu. Harus cus. Malam ini kok banyak belajar sekali dari Abang, mulai dari kita pergi pendidikan kemana aja, tapi jangan lupa pulang. Kita bangun. Ya, jangan lupa pulang. Gitu. Jadi, buatlah negara di dalam negara. Buatlah negara di dalam negara. Tapi pelajaran malam ini yang Iva ambil mulai dari buat kita nggak baper-baper nih sama sesuatu, buat kita harus menikmati proses, buat kita selalu merasa bahwa kita bisa berdaya dengan cara masing-masing, kita bisa menginspirasi dengan cara masing-masing, melalui kemudaan, gerak sosial, ataupun jadi konten kreator, kalaupun itu kamu memiliki minat di bidang itu, gitu ya Bang ya? Dan malam ini Abang sudah memberikan sesuatu value yang sangat luar biasa kepada saya, khususnya kepada teman-teman Sampang yang malam ini bergabung juga. Pun kalau tidak bergabung bisa nonton nanti di feed Instagram Sampang Inspiration. Dan kita sampaikan dari teman-teman Sampang Inspiration, terima kasih Abang malam ini. Malam ini sangat luar biasa sekali, dan terima kasih Pak tutup diskusi malam ini ya. Terima kasih dan semoga Mata Pena. Terima kasih kembali. Mendunia ya, bukan Madura lagi. Iya, amin. Bisa sukses juga untuk Sampang yang Inspiration. Sukses terus ya Bang.
Siap. Oke. Terima kasih Ade Kiva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.